Kita lanjutkan kuliah kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Prinsip Utama pada Ekosistem. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dengan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Nurulaili sebagai moderator dan teman saya Ade Hasipa Siombing sebagai pembicara ketiga. Rafika Juanda sebagai pemateri kedua. Baiklah, kami tidak memperpanjang pembicaraan, langsung saja ke topik pembahasan. Oke, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama itu dekomposisi. Dekomposisi secara umum yaitu perubahan fisik maupun kimiawi yang sederhana oleh mikroorganisme tanah atau sering juga disebut sebagai mineralisasi. Ini pun yang berasal dari hewan maupun tumbuhan ataupun tanaman menjadi senyawa-senyawa organik sederhana. Contohnya seperti tanaman yang gugur akan mengalami dekomposisi dengan ciri-ciri daunnya. Seperti ciri-cirinya yaitu hancur seperti tanah dengan warna kehitaman atau kecoklatan. Itu yang menunjukkan tingkat dekomposisinya. Baik, pada faktor yang mempengaruhi laju dekomposisi itu ada kualitas sifat fisika maupun sifat kimia. Di mana tingkat kekerasan daun, beberapa sifat kimia seperti kandungan awal, immortal content atau lignin, selulosa, dan karbohidrat itu dapat berpengaruh terhadap tingkat dekomposisi terasa daun. Dan dalam menambahkan kecepatan dekomposisi terasa daun dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya, di antaranya yaitu tipe serasa lahan, yang kedua temperatur, kegiatan, yang ketiga pengaruh pH, yang keempat iklim, yang kelima penggunaan lahan, yang keenam bentuk, dan tujuh adanya kegiatan manusia. Di mana adapun keuntungan dekomposisi ini yaitu yang pertama, mengubah sampah organik menjadi kompos. Yang kedua, memanfaatkan fauna tanah dan atau akar tanaman. Yang ketiga, meningkatkan kesuburan tanah. Yang keempat, mengandung senyawa pengikat, bahan toksin dalam air dan tanah. Yang kelima, meningkatkan kesuburan tanah. Dan yang keenam, penghasil sumber makanan untuk tumbuhan. Lanjut, prinsip yang kedua yaitu materi dan energi. Materi dan energi pada sebuah ekosistem akan mengalir mengikuti pola. Polanya itu berdasarkan hukum dasar fisika, yaitu hukum termodinamika 1 dan hukum termodinamika 2. Yang dimana hukum termodinamika 1 atau hukum kekekalan energi 1 yaitu konversi energi yang menyebutkan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah atau ditransformasikan. Sedangkan hukum termodinamika 2 atau hukum kekekalan energi 2 yaitu bahwa proses energi tidak pernah secara spontan, kecuali perubahan dari pekat ke encer. Yang dimana transformasi energi ini tidak pernah efisien 100%. Selalu ada energi yang keluar dengan kedua hukum termodinamika itu dapat disimpulkan bahwa energi matahari yang difiksasi oleh tumbuhan hijau
yang hidup pada sebuah ekosistem akan berada pada salah satu kondisi, yaitu yang pertama akan dialirkan dalam ekosistem melalui rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Yang kedua, akan disimpan pada ekosistem dalam bentuk energi kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Yang ketiga, akan dikeluarkan dari ekosistem dalam bentuk panas. Selanjutnya, pembahasan akan dijelaskan oleh Vika pada Vika. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberi saya kesempatan untuk melanjutkan pembahasan materinya. Selanjutnya yaitu mengenai informasi. Istilah ekologi informasi menandai hubungan antara ide-ide ideologi dengan dinamika dan sifat dari lingkungan informasi digital yang semakin padat, kompleks, dan penting, dan telah mendapatkan penerimaan dalam semakin banyak disiplin. Ekologi informasi digunakan sebagai metafora melihat ruang informasi sebagai suatu ekosistem. Ekologi informasi adalah ilmu yang mempelajari hukum yang mengatur ringkas informasi pada pembentukan dan fungsi biosistem yang termasuk di dalamnya yaitu individu, komunitas manusia, kemanusiaan pada umumnya, pada kesehatan dan psikologis, serta fisik dan kesejahteraan sosial dari manusia. Baik, selanjutnya mengenai keseimbangan adaptasi. Nah, alam semesta diciptakan oleh Tuhan dengan prinsip keseimbangan yang sempurna. Kehidupan di bumi sebagai sebuah planet pun telah diciptakan oleh Tuhan dengan keseimbangan yang sempurna. Sehingga dalam keseimbangan yang sempurna itu, ekosistem mampu memelihara dan menjaga dirinya sendiri. Setiap individu dalam ekosistem akan mengalami adaptasi terhadap lingkungannya jika terjadi sebuah perubahan. Sehingga adaptasi itu sendiri merupakan setiap sifat atau bagian yang dimiliki organisme yang berguna bagi kelanjutan kehidupannya pada perubahan keadaan di sekeliling habitatnya. Selanjutnya mengenai habitat dan relung atau niche. Nah, seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa habitat merupakan tempat tinggal suatu organisme dalam melaksanakan kehidupan. Sedangkan relung atau niche yaitu status fungsional suatu organisme dalam suatu komunitas tertentu, meliputi bagaimana cara hidupnya dan peran ekologi ekosistem tersebut. Contoh dari habitat yaitu hutan sebagai habitat dari berbagai jenis organisme, di mana hutan ini merupakan hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Salah satu penyusun hutan tersebut adalah vegetasi. Vegetasi sendiri merupakan kumpulan berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh bersama-sama pada satu tempat, di mana antar individu-individu penyusunnya terdapat interaksi yang erat, baik antara tumbuhan-tumbuhan dengan hewan-hewan yang hidup dalam vegetasi dan lingkungan. Selanjutnya mengenai kelentingan atau resilience. Nah, kelentingan itu sendiri merupakan sifat dari suatu sistem yang memungkinkannya kembali pulih seperti keadaan semula atau disebut juga dengan stabilitas. Apabila suatu sistem mendapat gangguan, baik gangguan yang disengaja maupun gangguan yang tidak sengaja, maka sistem tersebut akan memberi tanggapan terhadap gangguan tersebut dan tentunya sesuai dengan keadaan kelentingan yang dimilikinya. Baik, itulah pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk Vika yang telah menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip pada ekosistem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ade Ashifa. Pada Ade Ashifa, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh pembicara kedua. Siklus biogeokimia. Biogeokimia adalah pertukaran atau perubahan yang terus-menerus antara komponen biosfer yang hidup
dengan tak hidup. Unsur-unsur kimia tersebut dimanfaatkan oleh produsen untuk membentuk bahan organik dengan bantuan energi matahari atau energi yang berasal dari reaksi kimia. Bahan organik yang dihasilkan adalah sumber bagi organisme. Macam-macam siklus biogeokimia, yaitu siklus nitrogen, siklus karbon dan oksigen, siklus air, siklus belerang, dan siklus fosfor. Siklus hidrologi adalah suatu komponen abiotik di bumi dan keberadaannya sangat penting bagi hidup seluruh makhluk yang ada. Siklus hidrogen biasa disebut dengan siklus hidrologi atau siklus air. Kata hidrologi berasal dari bahasa Yunani hydrologia yang berarti ilmu air. Hidrologi ialah cabang ilmu geografi yang membahas tentang distribusi, kualitas, dan pergerakan air di bumi. Pengendalian lingkungan secara biologi. Ilmu lingkungan mengajarkan pada manusia sebagai pengelola lingkungan hidup dengan sebaik dan searif mungkin agar mendasarkan pada berbagai ciri pokok ilmu lingkungan yang perlu mendasari penelitian guna menggunakan penelusuran yang linier dari masalah yang dihadapi sampai kebijakan yang perlu dirumuskan dan dipatuhi. Peranan vegetasi. Vegetasi adalah dalam ekologi adalah istilah untuk keseluruhan komunitas tumbuhan. Vegetasi merupakan bagian hidup yang tersusun dari tumbuhan yang menempati suatu ekosistem. Ada pula yang mengartikan vegetasi sebagai semua spesies tumbuhan yang terdapat dalam suatu wilayah yang luas, memperlihatkan pada distribusi menurut ruang dan waktu. Macam-macam vegetasi. Ada biotundra, biotaiga, biohutan, biopadang rumput, biogurun, biosabana, biohutan hujan tropis, hutan bakau, hutan lumut. Contoh-contoh vegetasi, hutan, kebun, padang rumput, dan tundra. Tipe-tipe ekosistem. Secara umum ada 3 tipe ekosistem, yaitu ekosistem air, ekosistem darat, dan ekosistem buatan. Ekosistem air. Ekosistem air itu ada ekosistem air tawar, yaitu memiliki ciri-ciri air yang variasi suhu tidak mencolok, penetrasi cahaya kurang, dan terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Hampir semua filum hewan yang terdapat dalam air tawar, organisme yang hidup di air tawar pada umumnya telah beradaptasi. Ekosistem air tawar digolongkan menjadi air tenang dan mengalir. Ekosistem air laut. Habitat laut ditandai oleh salintasi yang tinggi, terutama di daerah laut tropik. Karena suhunya tinggi dan penguapan besar, di daerah tropis suhu laut sekitar 25 derajat Celcius. Di daerah dingin, suhu air laut merata sehingga air dapat bercampur. Maka daerah permukaan laut tetap subur dan banyak plankton serta ikan. Habitat laut dapat dibedakan berdasarkan kedalamannya dan wilayah permukaan secara horizontal. Ekosistem estuasi, yaitu dipagari oleh lempengan lumpur intertidal yang luas atau rawa garam. Komunitas tumbuhan yang hidup di estuasi antara lain lumpur rawa garam, ganggang, dan plankton. Yang kedua, ekosistem terestrial, yaitu hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis terdapat di daerah tropik subtropik. Ciri-cirinya adalah curah hujan 200-225 cm per tahun. Dalam hutan basah terjadi perubahan iklim mikro, yaitu iklim yang langsung terhadap di sekitar organisme. Dalam hutan hujan tropis sering terdapat tumbuhan khas, yaitu liana dan anggrek seperti epilit. Hutan makro, yaitu hutan yang terutama tumbuh pada tanah lumpur aluvial di daerah pantai dan muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut. Sebagai daerah asuhan, mencari makan dan berkembang biaknya ikan, udang, hewan
lainnya. Yang ketiga, ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ekosistem buatan mendapatkan subsidi energi dari luar tanaman atau hewan peliharaan didominasi pengaruh manusia. Salah satu contoh ekosistem buatan yaitu sawah. Ekosistem kota memiliki metabolisme tinggi sehingga butuh energi yang banyak. Kebutuhan materi juga tinggi dan tergantung dari luar, serta memiliki pengeluaran yang eksesif atau seperti polusi dan panas. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih untuk Syifa yang telah menjelaskan materi dari prinsip pada ekosistem 2. Dengan berakhirnya pemateri 3 menjelaskan, berakhir pula presentasi dari kami pada hari ini. Maaf apabila ada kata yang salah saat penyampaian dari kami. Baiklah, apa teman-teman semua ingin memberikan tanggapan kepada kelompok kami persilahkan. Apa diskusinya kita lanjutkan di sini atau di grup WA saja? WA. Baiklah, jadi cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Rahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu, bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya.
takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Oh, menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Oh, menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Selamanya. Laskar pelangi. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan